berikanku terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Oh, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Oh, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh ku mau taat dan setia kepadamu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Oh, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri.
tinggikan, puji dia rayakan, dia jalan kebenaran kehidupan. Syukur atas semua berkat-Mu, atas batuku berteduh, ini jiwa dan segalanya sorakan dia Raja. Bersama satu keluarga dalam Yesus, kemenangan nyata, Alfa dan Omega yang perkasa. Surga bumi nyanyi glory, glory. Bangkit gereja, bangkit bersinar, kemuliaannya penuh dan besar. Rayakan keagungannya bersama satu keluarga. 同心高声歌唱，欢呼赞美上帝，耶稣是道路、真理、生命。感谢耶稣你的祝福，在艰苦万事上我们站立，献上全心全意全人，扬声赞美基督我王。We are family， 在一起努力，我们的胜利，阿拉贝加全能上帝，无敌万物，大将荣耀荣耀，兴起兴起，教会兴起发光，让我的家充满你的荣耀，齐欢庆主的尊贵。We are one， We are family。 As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. Rise, arise, let your rise and shine. May our hopes be filled with your glory. Celebrate your majesty. Number one, we are family. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah atas talian. Saya percaya walaupun kita berada dalam tempo PKPB ini, itu tidak menghalang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama memandang ke hadapan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita Harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tiba saatnya kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, keselamatan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami, dan perbuatan-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami. Dan Bapa, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak
tiada di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun pengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu.
Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu Yesus. Selamat pagi semua, selamat datang ke ibadah online Gereja Juru Selamat Kudus kita. Dan di dalam ibadah online saya tahu ada kesukaran sedikit untuk berinteraksi. Tapi kalau kita mengikut di dalam Facebook ataupun YouTube, kita boleh kasih like sedikit lah, ataupun tunjukkan kasih. Ada itu putang yang hati itu untuk menunjukkan kasih. Ataupun di dalam komen sana kamu boleh katakan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ini sekurang-kurangnya lah dalam ruangan online ini kita dapat mendorong antara satu sama lain dalam musim ini. Oke, jadi itu kebaktian kita. Minggu ini juga kita ada perjamuan suci. Jadi tolong sediakan elemen-elemen perjamuan suci nanti. Kalau belum sedia lagi, cepat-cepat sekarang pergi sediakan. Ada satu peringatan di sini berkenaan dengan bulan penghargaan pastor. Sebenarnya bulan penghargaan pastor ini ialah sebenarnya bulan 10 lah, bulan Oktober. Ini selalunya dipraktis di negara barat. Dan ke belakang ini di sebelah timur di sini ataupun kawasan kami sini juga kita juga mau menghargai pastor-pastor. Pastor ini ialah secara khususnya mereka yang mengajar atau berkhotbah di gereja. Jadi dalam gereja kami ada beberapa pengkhotbah di sini. Kami ada Dodi, Ram Hendrik, dan juga Ivy, dan juga saya lah sebagai pengkhotbah di gereja di sini. Jadi walaupun bulan 10 sudah berlalu, tapi saya harap dalam minggu ini atau minggu yang seterusnya hantarlah sedikit message penghargaan atau dorongan kepada pengkhotbah kami supaya mereka juga terasa dorongan ini untuk berusaha lebih lagi untuk belajar firman dan juga mengajar firman Tuhan. Oke, itu ialah berkenaan dengan bulan penghargaan pastor ini. Nah, minggu ini juga diosis kami khususkan minggu ini sebagai misi minggu, di mana kita mengingati
kerja-kerja misi di dalam diosis kami. Seperti di Indonesia, sebelah Tarakan, di Thailand, dan juga FCC di Sunway juga antara satu misi. Selain itu kita juga ada misi-misi yang di dalam Sabah di sini juga. Jadi minggu ini kami juga akan mengutip satu dana yang khas untuk misi, diosis misi. Jadi dalam pemberian online ini, tolong kita kalau bagi dalam secara online, khususkan dalam info khususkan untuk misi minggu misi, supaya segala dana yang kita kumpul ini kita akan khususkan dan hantar kepada diosis untuk melakukan misi di Sabah dan juga di kawasan-kawasan yang berdekatan di sini. Selain itu, pemberian kepada misi, saya juga ingin pada masa ini ambil sedikit masa untuk mendorong kita supaya kita juga setia dalam pemberian persepuluhan dan juga pemberian kami. Di sini ada satu firman Tuhan yang sudah kita biasa tahu sudahlah, tapi dalam beberapa hari ini saya diingatkan sekali lagi sebab saya dalam pembacaan ini. Jadi saya ingin kongsikan firman Tuhan ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 di sini. Di sini katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Inilah firman Tuhan yang mendorong kita supaya kita memberi dengan sukarela. Jadi saya ingin mendorong kita berilah dengan sukacita. Saya tahu dalam musim ini memang ada kesulitan, ada cabaran, tapi ingat Tuhan juga yang akan menyediakan kita segala-galanya. Di sini katakan melimpahkan segala karunia. Jadi mari kita setia dalam pemberian kita kepada Tuhan. Jadi dalam online ini ataupun selepas kepagi ini kamu akan nampak pemberian secara online. Sila rujuk maklumat tersebut. Minggu ini kami ada tamu khas yang akan berkhotbah, Reverend Yakubus yang sedang melayani di Tarakan sebagai, boleh katakan sebagai missionary lah. Dia akan berkhotbah, kongsikan firman Tuhan dengan kami pada pagi ini. Jadi mari kita sediakan hati untuk mendengar firman Tuhan dulu. Amen. Pembacaan pertama diambil daripada Filipi 1, 12 hingga 21. Filipi 1, 12 hingga 21. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu,
melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 16 ayat 15 hingga 20. Markus pasal 16 ayat 15 hingga 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan hati dan iman kami dengan firman kebenaran-Mu. Hikmat daripada Allah beserta dengan kami. Terlebih khusus ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Di balik semua kelemahannya, kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini di dalam Markus 16 ayat 15 hingga 20, saya rindu membawa kita untuk belajar satu topik, yaitu mengenai misi. Satu untuk semua. Dan di sini saya membawa salam kepada kita semua dari Jemaat Gereja Anglikan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana Gereja Anglikan di Tarakan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20. Artinya, pelayanan misi yang dilakukan 20 tahun yang lalu, kini kita dapat melihat hasilnya, walaupun kita masih belum cukup, karena masih panjang perjalanan ini. Namun hari ini, tidak mungkin ada apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang memulai sebuah pelayanan misi, dan pelayanan misi ini tak mungkin ada apabila 2000 tahun yang lalu juga murid-murid Yesus tidak mengambil sebuah langkah untuk melaksanakan amanat agung yang telah Yesus berikan. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa sebuah pelayanan misi akan hanya menjadi sebuah impian apabila kita hanya menghayalkannya dan tidak mengambil sebuah langkah yang pasti. Apa yang ada saat ini dikarenakan apa yang dilakukan pada masa yang lalu, yaitu sebuah misi. Sebuah misi yang menyelamatkan banyak jiwa. Sebuah misi yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Misi satu untuk semua, yaitu Injil Kristus yang terkandung di dalam amanat agung Kristus. Berbicara mengenai Injil, maka kita tidak akan pernah berpaling dari amanat agung yang mana melaluinya semua orang Kristen diberikan tugas, yaitu pergilah, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dan ini adalah tugas yang diterima oleh murid-murid Kristus yang terdahulu. Dan mereka menerima tugas ini dengan sebuah tindakan nyata, yaitu dengan pergi ke berbagai wilayah
untuk menyampaikan Injil sehingga Injil dapat disampaikan kepada banyak orang dan sampailah kepada kita pada hari ini. Saudara-saudariku, dalam bulan misi ini, kita tidak hanya memperingati tentang arti misi, tetapi kita juga rindu untuk melihat misi ini sebagai satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena misi adalah sebuah gerakan dan Injil adalah isi daripada misi itu. Mengapa kita perlu melakukan misi dan serta memberitakan Injil? Karena Injil adalah sebuah keperluan terbesar. Dalam Markus 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini kelihatan sama kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, dan kita membandingkannya juga dengan Lukas 24 ayat 47 hingga 48, serta kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang mana Yesus mengatakan pergilah, yang merupakan sebuah kata kerja yang diteruskan dengan perintah seperti jadikanlah, beritakanlah. Jadi kita melihat di sini sebuah kata kerja diikuti dengan kata perintah, bahwa kita tidak hanya pergi dan tidak berbuat apa-apa, kita pergi untuk menjadikan dan memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita telusuri, maka kita akan temukan bahwa kata perintah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh waktu. Artinya bahwa perintah itu berlaku untuk semua zaman, dari dulu, sekarang, dan sampai Yesus datang kembali. Perintahnya tetap sama untuk semua orang-orang yang percaya, yaitu pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Saudara-saudariku, kenapa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan bagi Anda dan saya pada hari ini? Karena Yesus sadar bahwa ada keperluan yang paling besar bagi dunia ini. Jadi kita dapat melihat bahwa perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada kita pada hari ini, pada masa sekarang, membuktikan bahwa ada sebuah keperluan besar yang sedang dinantikan oleh dunia, dan keperluan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya, dan tidak akan pernah hilang, dimakan oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, dunia masih memerlukan pemberitaan Injil, dan mereka perlu untuk dimuridkan. Mungkin ada yang berkata bahwa perintah ini diberikan hanya kepada para rasul, tapi saya ingin katakan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil tidak hanya terbatas kepada para rasul atau para hamba-hamba Tuhan atau para penginjil, melainkan dari para rasul diajarkan kepada semua orang-orang yang percaya, sehingga tugas pemberitaan Injil juga menjadi tugas dan kewajiban dari semua orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Demikianlah amanat agung. Ajarkanlah mereka apa yang telah diajarkan, supaya ada sebuah generasi yang baru dibangkitkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan misi ini. Kita melihat sekarang bahwa banyak sekali keperluan yang diperlukan oleh dunia ini. Seperti keperluan akan obat-obatan atau vaksin dari virus corona. Dan juga di negeri yang sedang berperang, terjadi konflik peperangan, mereka sedang memerlukan kedamaian. Atau di dalam keluarga kita juga ada keperluan-keperluan. Namun akhirnya, dari semuanya itu, kita perlu bertanya, apakah keperluan terbesar atas dunia saat ini? Inilah misi yang telah Tuhan berikan atas kita.
yaitu pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, karena Tuhan tahu bahwa inilah yang menjadi keperluan yang sangat mendesak dan keperluan yang sangat besar atas dunia ini. Saudara-saudariku, Tuhan telah menyediakan vaksin terbaik bagi jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu Injil. Injil menjadi keperluan terbesar atas dunia ini, karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang mana hal itu mengakibatkan manusia tidak lagi punya harapan untuk hidup berdamai dengan Allah. Manusia terpisah oleh Allah, dan pada akhirnya akan mengalami maut, yaitu kematian kekal. Injil tentang Yesus Kristus adalah berita baik yang perlu diberitakan kepada semua orang, karena tanpa Yesus, maka semua orang berdosa itu akan mati dalam dosanya. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan biarkan mereka mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, Yohanes 8 ayat 24 berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Saudara-saudari, ini adalah sebuah peringatan yang Yesus berikan, bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka yang tidak mengalami Yesus, mereka akan mati dalam dosa mereka. Apakah kita peduli? Atau kita mengabaikannya? Tanpa kita sadari, dosa telah menjadi masalah terbesar dalam dunia ini, dan ianya ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dan sedang mengancam jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Bahkan kalau kita melihat dalam gereja pun, tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita mulai kehilangan fokus terhadap keperluan terbesar ini, sehingga gereja yang seharusnya menjadi tempat untuk kita menyebarkan Injil keluar, kini telah berubah menjadi hanya sebagai tempat klub sosial. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain yang lebih disukai oleh jemaat. Kita lebih merasakan kenyamanan di zona nyaman, sehingga terkadang kita yang adalah gereja Kristus tidak lagi peduli dengan mereka yang terhilang dan yang akan mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, kita perlu belajar daripada Paulus yang begitu mengambil berat mengenai hal ini. Dalam Roma 10 ayat 1, Paulus berkata demikian, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan." Apakah ini juga menjadi kerinduan kita untuk melihat mereka diselamatkan? Kita tidak hanya berdoa untuk mereka diselamatkan. Hati kita haruslah seperti Paulus yang begitu peduli dengan mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Sehingga hal itu memberikan kita sebuah dorongan yang kuat untuk terus berfokus kepada misi yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang di dalamnya Injil diberitakan, yaitu Injil yang adalah satu untuk semua orang, keperluan terbesar bagi semua orang. Saudara-saudariku, kalau kita peduli dengan mereka, mari saya mengajak kita untuk tidak hanya berdoa, tetapi kita juga perlu mengambil sebuah langkah untuk bertindak. Perkara yang kedua, mengapa kita perlu melakukan misi, yaitu pemberitaan Injil? Karena dalam melakukan misi, kita memerlukan sebuah tindakan. Itulah sebabnya kita perlu untuk bertindak. Kita perlu mengambil sebuah langkah yang nyata, sebagaimana yang telah diambil oleh para hamba Tuhan 20 tahun yang lalu atas kota Tarakan, atas Kalimantan Utara, yang mengambil sebuah tindakan untuk mengutus, dan ada orang yang datang untuk memberitakan Injil di tempat ini, sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa diselamatkan.
Saudara-saudariku, dalam Markus 16 ayat 20a berkata demikian. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Pada saat murid-murid Yesus, mereka menerima amanat agung, mereka menerima misi yang Tuhan letakkan dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya berdiam diri, namun mereka mengambil sebuah tindakan nyata. Mereka mengambil satu tindakan, yaitu mereka pergi ke berbagai wilayah untuk memberitakan Injil. Bertindak merupakan sebuah langkah kecil untuk ketaatan ke atas misi yang telah diberikan, yang telah dipercayakan Tuhan atas kita. Di dalam ketaatan pada perintah Kristus, maka semua orang Kristen sejati dituntut untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Dan misi tidak hanya berbicara mengenai keluar ke negara lain atau ke pedalaman, namun saya percaya bahwa Tuhan telah meletakkan dalam hati kita ladang misi, yaitu mungkin keluarga Anda, mungkin jiran Anda, mungkin teman-teman Anda di sekolah ataupun di tempat kerja Anda, atau mungkin di kota Anda, di negara Anda, dan mungkin sampai ke ujung bumi. Dimanapun ladang misi yang Tuhan letakkan, itulah tempat untuk kita memberitakan Injil. Dan saya bersyukur karena 20 tahun yang lalu para pemimpin kita yang terdahulu telah mengambil sebuah tindakan nyata dengan memulai pelayanan ladang misi di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, mereka yang menjawab panggilan Tuhan dan juga yang telah menerima misi yang telah Tuhan berikan, sehingga hari ini kami ada sebagai sebuah jemaat, bahkan yang telah berkembang, tidak hanya menjadi satu gereja, tetapi kita telah berkembang. Ada 6 gereja di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Saudara-saudariku, semua ini akan hanya menjadi sebuah mimpi apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang mengambil tindakan. Saudara-saudariku, kami di sini ada 6 gereja. Ada gereja di Sebakis, ada yang di Sumenggaris, ada di Nunukan. Di Tarakan, kita ada 2 gereja di bagian kota dan pusat jangkauan Korpri. Dan kini, ladang misi juga telah bertindak untuk membuka anak misi di Samarinda. Saudara-saudariku, apa yang ada sekarang ini itu dimulai dengan sebuah tindakan dan satu langkah nyata dengan ketaatan untuk menjawab misi Allah, yang mana juga mengikuti jejak para rasul yang terdahulu, yaitu mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan kini giliran kita. Siapkah kita menerima misi Allah? Siapkah kita untuk bertindak? Saya yakin dan percaya bahwa kita harus siap. Baik waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik, kita harus siap sedia. Dan kita harus berani untuk mengambil tindakan. Sebab perkara yang ketiga, mengapa kita perlu berani dan siap untuk melakukan misi dan memberitakan Injil? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Markus 16 ayat 20b, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudariku, prinsip penyertaan Tuhan adalah bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita dan di dalam kita. Kita adalah pekerja-pekerja, dan kita juga di waktu yang sama adalah rekan-rekan kerjanya Allah.
Artinya bahwa ini adalah suatu pekerjaan ilahi yang mana kita mengambil bagian di dalamnya. Dan kita adalah rekan kerja dari Allah yang mana Tuhan menggunakan kita sebagai alat kemuliaannya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya, dan untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Bagaimana kita yakin bahwa senantiasa Dia akan bersama dengan kita sampai akhir zaman? Saat kita mengambil sebuah tindakan nyata untuk pemberitaan Injil. Kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18. Firman Tuhan berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, kita melihat betapa luar biasanya Allah. Penyertaan Tuhan ada ke atas setiap kita yang berani untuk mengambil langkah dalam pekerjaan misi. Penyertaan Tuhan atas umatnya adalah jaminan bagi setiap kita untuk tidak takut di dalam melaksanakan misi Allah. Yang berkuasa bukanlah kita, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakannya melalui kita. Orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang siap untuk mengambil sebuah langkah di dalam pemberitaan Injil. Memang tidak gampang, tidak semudah untuk kita membalikkan tangan kita. Di dalam pelayanan ini memang kita akan menghadapi kesulitan, banyak tantangan, banyak cabaran yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Tapi kita tidak akan pernah takut. Dan kita tidak akan pernah menyerah. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan ke atas setiap pribadi kita. Saudara-saudariku, yakinkah Anda bahwa Tuhan menyertai Anda? Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus takut untuk melangkah? Kenapa kita harus takut untuk memberitakan Injil? Kenapa kita harus takut untuk menyatakan pengorbanan Kristus yang besar bagi dunia ini? Kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Saudara-saudariku, ketakutan kita membuktikan bahwa sesungguhnya kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ketakutan itu menjadi tembok terbesar yang membuat kita untuk tidak berani melangkah. Saya mengajak kita semua pada hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi sebuah jaminan dan kepastian bagi kita. Jangan takut. Teruskan melangkah dan teruslah terlibat dalam pelayanan misi. Dalam kita memperingati bulan misi Dayosis, kita patut bersyukur untuk pekerjaan Tuhan atas pelayanan misi di wilayah Kalimantan Utara dan Timur. Saya tahu bahwa Diosis Sabah punya ladang misi, dan salah satunya adalah di tempat ini. Pertumbuhan dan pertambahan jiwa terus meningkat, dan kita berharap pekerjaan misi akan diteruskan sehingga banyak tempat yang akan terjangkau dan lebih banyak jiwa yang akan diselamatkan. Saudara-saudariku, siapkah kita mencetak sejarah bersama dengan Kristus, bersama dengan penyertaannya yang luar biasa atas kita? Pada kesempatan ini, di sini saya ingin membawa kita melihat perkembangan pelayanan misi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Yang pertama, saya ingin membawa kita untuk melihat Sebakis. Di mana Sebakis kita ada 2 sidang jemaat, yaitu di wilayah Trans dan Kelompok Tani. Memang saat ini di Sebakis kita belum ada pastor ataupun padri yang bertugas, karena memang kita kekurangan tenaga di dalam hal ini. Tapi kita bersyukur ada staf yang siap untuk melayani Tuhan di sana. Dan mereka melayani bersama-sama
di bawah penjagaan Reverend Martin. Dan saat ini gereja telah diberikan begitu banyak berkat dengan tanah yang luas dan ada tempat untuk mereka beribadah di wilayah Trans. Namun di bagian kelompok tani mereka belum ada tempat beribadah, dan biasanya mereka akan ke Trans dengan perjalanan yang jauh ataupun mereka menggunakan rumah jemaat untuk beribadah. Namun kita bersyukur karena Tuhan telah menggerakkan hati tuan tanah untuk memberikan sebuah lahan ke atas gereja yang dimana saat ini jemaat bergotong royong untuk membina tempat ibadah mereka. Mereka sedang berusaha dan mungkin tidak lama lagi mereka akan punya tempat ibadah. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita untuk pergi ke Semenggaris, di mana Semenggaris ada Reverend Martin Ataring yang mengembalakan gereja di sana. Sekaligus dia juga membantu di dalam menjaga gereja di Subakis. Ya. Untuk Semenggaris kita bersyukur karena pihak pemerintahan atau kerajaan telah memberikan tanah bagi gereja untuk membangun gedung gereja, yang mana sekarang dalam tahap pembinaan. Gereja yang ada semula ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung jemaat. Dalam ibadah minggu, mereka harus membagi waktu karena tempat yang kecil, yang terbatas. Namun kami bersyukur karena Tuhan melihat keperluan ini dan telah menggerakkan kerajaan untuk memberikan lahan bagi kami untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar. Dan saya boleh katakan, ini adalah gereja Anglikan terbesar untuk wilayah Kalimantan. Saudara-saudariku, kami juga bersyukur kepada pihak Diosis Sabah di bawah pimpinan Archbishop Datuk Melter Jigitais yang juga telah membantu mendukung dalam pelayanan ini. Demikian juga untuk pihak gereja St. Patrick di bawah pimpinan Bishop John yang begitu banyak memberi sokongan, yang telah membantu di dalam proses pembinaan gereja ini. Namun kami masih memerlukan banyak keperluan, terutama dana untuk menyelesaikan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Dia sanggup memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Dan ketiga, saya mau kita untuk melihat di gereja kita di Nunukan, di mana Nunukan saat ini dilayani oleh Pastor Rafael. Pelayanan Nunukan semakin berkembang, di mana kini gedung gereja yang sudah ada tidak lagi mampu menampung jemaat karena pertumbuhan jumlah yang begitu besar, sehingga mereka sedang mengalihkan ibadah mereka ke sebuah pavilion yang sudah dibangun yang cukup luas untuk beribadah, yang dapat menampung jumlah dan jemaat dalam kebaktian minggu. Kita melihat satu pertumbuhan yang luar biasa, dan yang mana artinya kita perlu mulai untuk merancang membina sebuah gedung gereja yang baru bagi jemaat. Selain itu, Nunukan juga menjaga satu taskah atau kami panggil PAUD, pendidikan anak usia dini, yang mana juga kita sedang berjuang untuk menaik taraf taskah yang ada ini dengan membina kelas-kelas untuk mereka. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan sumber dari segalanya akan menyediakan yang terbaik bagi gerejanya. Dan dari wilayah Nunukan kita akan ke Tarakan, gereja misi pertama yang ada di Kalimantan Utara. Dan seperti saya katakan, baru saja kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Merayakan anugerah Tuhan atas gereja, 20 tahun pelayanan misi. Dan kita bersyukur untuk perkembangan yang Tuhan telah berikan. Kini Tarakan bekerja sama dengan pihak misi dayosis, ya, dan juga gereja St. Patrick untuk melanjutkan pelayanan misi ke Samarinda. Kita bersyukur dalam 20 tahun gereja misi di Tarakan telah berkembang, di mana gereja di Tarakan telah ada satu gereja baru di Kopri. Dan saat ini
telah ada satu ladang misi di Samarinda. Saudara-saudariku, semuanya ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi gerejanya. Di Tarakan, kita sudah ada 2 gereja yang dibangun atas dasar Kristus, yang dimulai dari sebuah tindakan pelayanan misi. Dan saya percaya juga penjangkauan misi Kalimantan Timur di Samarinda masih kecil, namun telah menjadi berkat bagi jemaat di sana, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Samarinda. Di mana tahun ini juga Samarinda memperingati ulang tahun yang ke-5. Kita bersyukur untuk para jemaat yang ada dan berharap kita dapat menjangkau lebih ramai jiwa, terkhususnya untuk penjangkauan keluarga, sehingga kita dapat memantapkan lagi pelayanan misi di Samarinda. Saudara-saudariku, dalam 6 gereja ini, kita masih kekurangan hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Ada beberapa gereja yang belum ada hamba Tuhan yang menetap di sana. Namun saya percaya bahwa ini juga menjadi harapan kita bersama untuk terus mempersiapkan generasi penerus, sehingga perluasan pelayanan misi akan terus terjadi demi kemuliaan Allah. Banyak tempat di wilayah ini yang bisa dijangkau, namun kami tetap terus perlu dukungan daripada kita semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Diosis Sabah, yaitu kepada Archbishop, Bishop, para padri, pastor, dan bahkan juga jemaat yang telah mendukung pelayanan misi ini, baik yang Anda telah pernah datang dalam pelayanan misi di tempat-tempat yang baru saya sebutkan, dan juga yang telah mendoakan, serta yang telah mendukung dalam keperluan dan keuangan. Jadi kami memohon untuk terus mendukung pelayanan misi di tempat kami ini, di Kalimantan Utara dan Timur. Kami memerlukan dukungan daripada Anda semua dalam pelayanan misi yang memang punya banyak keperluan masing-masing. Kiranya Tuhan menyentuh hati kita dan memberikan hikmat agar kita dapat terlibat di dalam pelayanan misi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami terus mengharapkan doa dan dukungan dari Anda atas pelayanan ini, karena kita adalah rekan sekerja Allah di ladang misi. Salam dari ladang misi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana pada kesempatan ini, di dalam kami memperingati bulan misi, kami juga dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar ke atas ladang misi yang telah ditaburkan sejak 20 tahun yang lalu, dan telah melihat begitu banyak perkembangan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang telah menjawab panggilan-Mu, dan juga yang telah berani mengambil langkah untuk pergi dan bertindak untuk pemberitaan Injil di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan kami percaya akan lebih banyak tempat lagi akan dijangkau, dan lebih ramai jiwa lagi yang akan diselamatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Letakkan dalam hati kami misi-Mu Tuhan. Misi satu untuk semua. Dan gerakan kami untuk berani mengambil sebuah langkah dan tindakan yang nyata. Karena kami percaya bahwa saat kami melangkah, Tuhan, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang telah terlibat dalam ladang misi. Berkati mereka yang turut terlibat di dalam pelayanan ini. Dan terus pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, dan untuk memperluaskan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita sediakan hati untuk perjamuan suci. Mari kita bersama-sama mengakukan dosa kita semua. Bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi-Mu, mengampuni kamu, dan membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus Pengeluaran kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan
Marilah kita berdoa seperti yang telah diajar oleh pelemat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus Penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Di sini berakhirnya kebaktian kita. Saya berdoa semoga kita terus berjaga-jaga, kekalkan keselamatan, kekalkan kesehatanmu, dan jumpa lagi minggu depan. Bersama nyanyikan, puji dia rayakan, dia jalan kebenaran kehidupan. Syukur atas semua berkat-Mu, atas batu-Mu berteduh, di jiwa dan segalanya sorakan dia Raja. Bersama satu keluarga dalam Yesus, kemenangan nyata, Alfa dan Omega yang perkasa, surga bumi nyanyi glory glory. Bangkit gereja, bangkit bersinar, kemuliaannya penuh dan besar, rayakan keagungannya bersama satu keluarga.